Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dimulai berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jika di pertemuan kemarin kita membahas tentang ragam terpuji, maka di sini sekarang kita membahas tentang ragam sikap tercela. Adapun di antaranya ragam sikap tercela, salah satunya ialah tentang fitnah. Pengertian fitnah itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitnah itu berarti sebuah perkataan yang bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud atau tujuan menjelekkan seseorang, seperti menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya itu fatona, yang dalam bentuk fiil yang artinya cobaan atau ujian. Nah, Ibnu Mansur menjelaskan bahwa fitnah adalah ibtila atau bala, al-imtihan atau ujian, dan al-ikhtibar atau cobaan. Nah, Ibrahim al-Abiyari menjelaskan bahwa fitnah itu berarti menguji dengan api, cobaan, kegelisahan, dan kekacauan pikiran, azab, dan kesehatan. Nah, Mahmud Muhammad, ini menurut para ahli ya, Mahmud Muhammad Al-Khazandas, fitnah itu adalah sesuatu yang menimpa individu atau golongan yang berupa kebinasaan atau kemunduran tingkat iman atau kekacauan dalam barisan Islam. Ini al-ibtida atau cobaan itu secara bahasa, al-ibtila berarti menurut Damghani disebut dengan ujian, berorientasi pada dua makna, yaitu bencana pada konsep nikmat dan bencana pada konsep cobaan. Nah, al-imtihan atau disebut dengan ujian. Secara bahasa, al-imtihan itu berarti dengan ujian. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ujian dimaksud untuk mensucikan hati dengan ketakwaan agar terhindar dari maksiat. Ibnu Jarir menjelaskan bahwa ujian akan menyucikan dan membersihkan hatinya dan ia akan bertakwa. Nah, untuk selanjutnya ialah al-azab. Secara bahasa, al-azab itu berarti siksa. Siksa adalah penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukum atas perilaku yang telah diperbuat. Nah, dalam Islam ada beberapa dampak negatif dari perbuatan fitnah. Yang pertama itu adalah merusak hubungan dengan orang lain. Yang kedua, merusak karakter dengan nama baik individu lain. Yang ketiga itu menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Nah, yang keempat ini cara menyikapi fitnah. Yang pertama itu sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah tersebut. Yang kedua adalah memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah, karena sebagai korban fitnah kita perlu introspeksi diri, barangkali ada kelalaian dan kesalahan yang tidak sengaja ataupun disengaja kepada orang lain sehingga membuat orang lain akan berperilaku buruk kepadanya. Nah, yang ketiga ini menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah terjadi. Setelah fitnah, akhlak tercela itu ada
hoax atau menyebarkan berita bohong. Nah, pengertian hoax itu sendiri adalah sebuah berita bohong. Menyebarkan hoax merupakan sikap tercela yang sering terjadi di zaman modern, apalagi di zaman era digital saat ini. Seringkali hoax dibuat untuk menggiring pikiran manusia pada pandangan tertentu, pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Adanya hoax merugikan setiap baik penyebarnya, sasarannya, ataupun orang yang percaya dengan berita tersebut. Oleh karena itu, sebagai manusia yang dibekali akal pikiran yang sehat, sangat penting untuk kita berhati-hati dalam berbicara, tulus beribadah, dan tidak mudah percaya dengan penyebaran berita tersebut. Dalam Islam, bahaya hoax itu menyebabkan kepanikan bagi masyarakat. Nah, yang kedua ini meretakkan hubungan antara individu lain, antara individu sama individu, atau individu dengan kelompok, atau dengan lingkungan dan masyarakat lain, membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Menyebarkan berita bohong itu dibenci oleh Allah. Cara menghindari berita hoax itu meningkatkan ketaatan, menyaring informasi, dan jangan mudah percaya dengan berita yang ada. Informasi perlu diperbanyak dan menyibukkan dengan hal-hal yang positif. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.